Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit di penggunaan saya di kernel Panda yang terbaru 7.0 ya. Dan di sini saya pakai yang bukan OC clock speed 180 tapi enak ya buat game, stabil karena saya juga tambahin modul-modul Magis yang lainnya buat performa, buat game, buat unlock grafis PUBG juga pastinya. Dan ini enak buat daily juga guys. Jadi sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu, let's go. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, kali ini saya akan cobain lagi ya. Saya akan cobain kernel dari Panda yang terbaru. Sebelumnya saya pernah cobain kernel Agni dan beberapa kernel lainnya ya pasti. Kalian bisa lihat, dan kebetulan saya pakai di ROM Corvus ini guys. Jadi saya belum ganti ROM dan masih di ROM yang sama, Corvus unofficial. Bukan berarti ini yang terbaik, bukan, karena kebetulan aja di ROM ini ya. Dan saya akan cobain kernel Panda yang terbaru 7.0. Sebenarnya saya gak pakai modul Magis, banyak banget modul Magis yang saya pakai. Jadi guys, kalau kalian pakai kernel sama Magis ini pengaruh banget ya buat performa. Jadi kalau kalian pakai kernel Agni dan performanya yang eksperimental ya ataupun yang OC, itu kan CPU clock speednya tinggi banget ya. Jadi kalau kalian perpadukan sama modul ya boleh-boleh aja, bebas sih sebenarnya. Cuma kalau kalian pakai modul Magis, kalian nggak usah terlalu pakai banyak modul ya, pakai ya seperlunya, seadanya aja, nggak usah terlalu pakai banyak kayak itu thermal CPU bla bla bla, kayak di sini kan salah satu contohnya kayak Aurox ya. Jadi nggak terlalu perlu banyak modul sebenarnya kalau clock speednya tinggi, karena itu pun pakai kernel doang sudah panas, apalagi pakai ginian bahasanya ya. Jadi kalau kalian pengen kombinasikan kernel dan modul, kalian pakai kernel yang clock speednya standar ya, standar maksudnya kalau di wired 180 GHz. Jadi lebih stabil menurut saya kalau pakai clock speed yang standar dan dikombinasikan dengan modul Magis ya. Jadi kayak gitu. Dan saya akan cobain kernel Panda. Di Panda ini ada dua, yang biasa dan EAS ya. Jadi biasanya yang saya pakai itu yang EAS ya, karena kalau EAS itu untuk performa, kalau yang biasa itu lebih ke hemat baterai kalau menurut penggunaan saya sebelumnya gitu ya. Dan saya akan cobain juga mau pakai modul, cuma saya di sini saya offkan ya, saya offkan modul-modulnya. Saya sudah offkan semuanya. Jadi sengaja biar kita tes tanpa modul dulu, nanti kita akan coba tambahin, kita lihat stabil atau enggaknya nanti. Jadi referensi doang sih sebenarnya. Dan kita coba langsung aja masuk ke recovery ya, biar cepat. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan ini versi yang terbaru ya, 3.0.0 official guys. Dan kalau kalian mau web, kalian bisa web. Kalau kalian takut juga, kalian bisa backup. Jadi bahasa kayak gitu, takut bisa backup, mau web ya bisa juga. Tapi di sini saya enggak dua-duanya, saya langsung. Dan saya sarankan juga kalian pakai TWRP yang sama. Di sini kita cari kernel Panda, yang mana kernel Panda ini dia, Panda 7.0 EAS ya di sini. Kayak gitu, dan kita langsung aja. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Next. Yes, kita pakai, oh jangan nggak jadi ya. Saya pakai yang no, yang recommended, pakai yang no. Kalau di sini recommendednya. Jadi di sini pakai clock speednya 180. Yes, ini untuk OC. Tapi karena saya di sini mau kombinasikan dengan modul, saya pakai yang no aja. Di sini saya pakai yang default juga. Sebelumnya ini kan Corvus unofficial new cam, tapi kita otomatis kita tes ya. Kita lihat berhasil atau enggak dia mendetek. Installing, oke, benar, kameranya new cam, dan ini harusnya normal buat kameranya juga nanti. Kita akan lihat nanti selesai ini, kita langsung reboot sistem biar cepat ya guys. Dan kayak gini prosesnya, tunggu aja bentar, nggak terlalu lama kok sebenarnya. Oke, begitu selesai kita bahasa langsung reboot sistem. Oke guys, begitu masuk ke home screen, kita langsung cek lagi sekali ya di tentang ponsel. Di sini kita lihat Panda yang terbaru ya, Panda 7.0 EAS. Jadi ini yang sementara yang terbaru dan masih enak-enak aja sih saya penggunaan saya.
Layarnya sensitifnya lumayan dapat ya, tapi bisa ditambahin pakai modul. Kamera juga normal, harusnya semuanya normal ini. Kita cek lagi sekali di sistem opsi developer memory 1,2 GB ya, lumayan gede. Free RAM-nya kalau di Corvus Unofficial ini lebih lega menurut saya. Dan kita lihat yang lainnya kayak gimana ya. Kita lihat clock speed-nya. Kalau clock speed di sini 180 dan harusnya tetap normal. Ini kita lihat pergerakan dari sini CPU rolling test-nya. Kita akan coba tambahin modul ini tanpa modul ya. Saya belum aktifin modul sama sekali, jadi tapi saya pengen tes lihat aja. Masih stabil ya. Menurut saya ini masih oke, masih stabil juga. Dan saya akan cobain kombinasikan dengan modul-modul Magic saya. Jadi di sini kalau kalian nggak mau ngerut juga nggak masalah ya. Cuma referensi doang guys, nggak harus kalian ngikutin ya. Cuma saya ngetes doang. Karena saya nggak biasanya, saya nggak ngegame PUBG ya. Walaupun saya nggak pro banget, saya nggak maniak banget ngegame. Saya cuma ngegame ngilangin rasa bosan doang. Paling cuma ngegame 1 jam, mentok-mentok 2 jam ya. Dan nggak sering-sering banget sih sebenarnya. Cuma walaupun saya nggak sering banget, jarang main game, tapi saya pengen performa yang maksimal gitu ya. Jadi di sini saya akan coba kombinasikan kayak thermal dari Aurox, gaming mode, GPU turbo boost nggak usah, dan saya aktifkan thermal engine aja, jadi yang itu doang, dan kita reboot. Oke, begitu masuk saya cek baterainya 39 derajat dan kita lihat di modulnya, kita akan tes juga. Modulnya sudah aktif, beberapa thermal engine versi 6, gaming mode. Di gaming mode ini buat aktifin grafik PUBG ya. Di sini saya pakai PUBG untuk aktif grafiknya, dan Aurox thermal buat performa dan lain-lain. Kita tes dulu di CPU rolling test ini dan kita langsung tes game. Habis ini kita lihat performanya dikit ya. Kita nggak usah terlalu banyak, cuma menurut saya ini sudah bagus karena saya biasanya juga pakai modul racikan begini, dan saya pakai kernel-kernel yang seperti inilah, tapi di kernel-kernel yang lainnya kayak DE ataupun Silon ya, itu mantep-mantep. Kalian bisa lihat ini masih stabil. Dan kalau kalian mau pakai modul selain dari video ini sebenarnya nggak masalah, kalian bisa pakai modul apa aja yang kalian suka, kalian bisa kombinasikan sendiri dan nggak harus sama. Kita nggak perlu harus sama, kalian harus suka yang saya pakai, nggak perlu. Kalian bisa racik-racik sendiri karena mencoba itu lebih bagus ya guys gitu. Ini sudah stabil, tapi yang saya pakai ini stabil ya. Kita akan tes PUBG aja langsung. Dan mudahan suhunya nggak panas-panas banget ya harusnya. Karena memang kalau pakai Panda ini mantep. Kita tes PUBG ya. Oke guys, jadi kali ini saya akan tes di performa PUBG ya. Di PUBG harusnya ini stabil. Menurut saya ini sudah cocok karena saya biasa pakai modul kayak gini walaupun di kernel yang berbeda ya. Jadi harusnya tetap stabil aja. Dan dari sini grafiknya 90 fps ya. Ini karena pakai modul guys, dan audionya high. Jadi kita akan tes di 90 fps dan biasanya FPS-nya stabil di 60, dan itu masih hal yang normal dan wajar ya. Kita pakai 90 fps bagus buat hiasan guys, dan kita tes.
Oke guys, jadi dari baterainya sisa 44 derajat ya. Udah suhunya guys, bukan baterai. Kalau baterainya masih lumayan. Suhunya 44 derajat dan lumayan ya. Dan apalagi saya ngegamenya di siang hari ini guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya. Dan di game ini masih stabil, walaupun clock speed 180 masih stabil. Ngeframe-nya kerasa tapi nggak parah-parah banget, masih stabil, enak lah intinya guys. Jadi kayak gitu doang review singkat dari kernel dan modul-modul yang saya pakai. Buat kalian yang mau coba atau kalian suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.